Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita sudah berada di sini lagi di acara Sister Talk Yung Ngaji Cilegon. Masya Allah kita buka acara malam ini agar Allah memberikan keberkahan dalam majelis ilmu yang insya Allah akan banyak malaikat yang akan membersamai kita di sini mencatatkan pahala buat kita ya insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca doa belajar ya. Ni'ma warzuqni fahma. Alhamdulillah amin 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 ya rabbal alamin. Baik, di sini kita sudah ada teteh-teteh yang akan bersama kita ngobrol-ngobrol malam ini, ngobrol santai ya. Kita akan membahas tema yang insya Allah ini luar biasa ya, yang lagi rame-ramenya gitu, adalah CFW atau Citayam Fashion Week. Ada Teresa sama Teh Farhah, Masya Allah nih sister kece dari Yung Ngaji Cilegon. Nah, ini Citayam Fashion Week ini luar biasa rame banget ya. Kemarin di media sosial pembahasannya itu sampai di televisi pun gitu ditayangin, luar biasa ya. Jadi banyak sekali. Viral banget ya, Teh. Dan tiba-tiba mendadak jadi selebritas ya baru gitu ya. Luar biasa. Boleh dong cerita gimana sih awal mulanya mereka ini muncul atau ada nih di ini Citayam Fashion Week ini ada di CSBD ya apa sih SCBD tuh kan saya lupa ininya SCBD Sudirman Sentral apa sih saya lupa tuh, boleh dijelaskan dong? Iya, ini jadi Fashion Week ya. Gimana sih sebenarnya awalnya tuh gimana gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi fotografinya gitu ya, kan kalau di Citayam Fashion Week itu khas ya, fotonya itu di zebra cross gitu kan, di tengah jalan gitu, dengan ya memamerkan gaya style mereka gitu kan, outfit mereka. Nah itu tuh awalnya ya diinisiasi sama ada salah satu fotografer yang motoin khusus anak-anak remaja yang ada di Sudirman gitu kan, motoin yang tadi foto di jalan, dan itu terinspirasi dari salah satu distrik yang ada di Jepang gitu, namanya Harajuku. Jadi ya sama-sama memamerkan outfit mereka. Nah terus fotografer itu mengupload di sosial media pakai hashtag Citayam Fashion Week gitu, dan itu mulai bisa dikenal sama publik gitu ya sejak ada wawancara gitu kan, wawancara kepada anak muda-mudi di sana gitu ya, biasanya couple-nya gitu ya, anak-anak pacaran gitu ya, itu semacam diwawancara gitu kan, wawancaranya kayak tentang status mereka, outfit mereka gitu, harganya berapa gitu, bagaimana gitu kan, terus sama ya macam-macam kayak gitu. Terus adalah muncul nama tuh yang mula-mula bikin viral itu Nadia sama Tegar. Nah, itu Nadia sama Tegar itu ya ditanyain gitu, udah pacaran ya berapa bulan gitu kan. Tapi yang lucunya itu mereka itu pas ditanya nggak bisa diem, makanya itu sampai menghibur lah istilahnya tuh, menghibur orang-orang, makanya bikin ketawa sampai public figure itu bikin remake-nya gitu, ngikutin gayanya Nadia sama Tegar yang nggak bisa diam gitu. Dan karena rame gitu ya, terus akhirnya anak-anak remaja lain gitu ya, yang bukan dari daerah SCBD itu kan, Sudirman, Citayam, nya Bojonggede di dekat Bogor itu, sama Depok gitu, dari daerah-daerah itu jadi pada datang tuh ke daerah yang Citayam Fashion Week itu dan ikutlah memamerkan outfit mereka. Akhirnya
ya itulah jadi rame gitu, makin banyak yang remake, makin banyak konten, makin banyak yang datengin, kayak gitu sih teh kurang lebih. Oh gitu ya. Jadi apa namanya? Awalnya luar biasa juga ya. Nah, kalau misalnya hal-hal yang membuat mereka viral itu apa sih sebenarnya fakta-fakta yang sehingga mereka tiba-tiba jadi selebritas baru nih di tanah air kayak gitu kan, sehingga bahkan yang selebritas terkenal pun terlibat bersama di sana. Itu hal-hal fakta-fakta apa sih yang membuat mereka viral di situ? Kepolosan mereka ya Teh Farah ya, yang tadi Teh Farah bilang tuh banyak banget yang emang bikin viral itu kepolosan mereka ketika mereka diwawancarai gitu Teh Fat ya. Terus mereka tuh pas diwawancara itu emang lugu banget, masih unyu-unyu gitu loh kan ya. Dan mereka ketika wawancara tuh emang pacaran gitu kan, masih kecil tuh kayak pacaran. Terus mereka tuh pas diwawancarain tuh kayak gerakan tubuhnya itu nggak bisa diem gitu kan, saking polosnya, mungkin saking malunya, deg-degannya kali ya lagi diwawancarai. Jadi tuh kayak iya gitu tuh. Jadi kan itu wawancara itu kan di up tuh ya di TikTok, di sosial media. Nah itu bikin viral tuh karena keluguan mereka gitu ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu kan, pertanyaan-pertanyaannya emang unfaedah gitu kan, kayak maksudnya kayak nanyain pacaran udah berapa lama gitu kan, sampai sambil nggak bisa diem tuh tubuhnya itu kan ya. Jadi viral tuh di TikTok gitu kan ya, FYP gitu, terus di Instagram, di Reels tuh viral tuh kan ya. Jadi itu tuh jadi sorotan netizen gitu kan, buat mereka tuh mungkin banyak lah omongan-omongan yang emang yang gimana-gimana gitu kan, dan bahkan banyak seleb dan artis-artis yang emang ngikutin gayanya mereka gitu karena keviralannya itu gitu, ngikutin gayanya yang emang pas diwawancara itu polos, lugu, dan apa ya, bodinya itu nggak bisa diem gitu kan. Dan itu sih yang ngebuat viral karena banyak banget. Kenapa dah? Kayak gini gimana sih? Kayak Iya, gaya-gaya kayak gitu. itu anak-anak ya teh ya, Iya padahal gitu. ya. Anak-anak Padahal remaja mereka tuh masih anak muda, masih remaja gitu kan ya. Mereka akhirnya mereka seneng gitu diwawancarain gitu kan. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang emang anak muda remaja itu datang ke situ tuh hanya untuk konten gitu. Jadi kayak berlomba-lomba lah gimana nih caranya biar jadi sorotan pewawancara gitu kan. Berarti berusaha tampil apa namanya, senyentrik mungkin gitu ya, biar memang mereka disorot nih gitu ya, dan ternyata memang berhasil ya. Berhasil banget, padahal gayanya itu apa adanya ya nggak sih? Mereka ngikutin seleb-seleb yang emang high class gitu, yang elit, tapi mereka itu menyesuaikan keadaannya mereka gitu, jadi seadanya. Jadi kan kayak maksa banget gitu gayanya gitu. Itu sih yang ngebuat para netizen itu kadang julid gitu kan, kadang ngejudge gitu kan kepolosan anak remaja di sana gitu. Selain ini apa dibicarakan sama Teresa tadi itu kan, mungkin ada fakta-fakta yang membuat ini ternyata ada loh gitu kan, yang ternyata bikin dia itu langsung tiba-tiba booming kayak gitu, yang ngedadak banget gitu. Kalau menurut Teresa itu ada lagi nggak gitu? Ini kan luar biasa nih gitu. Bener, anak polosan. Ada juga kayak kasus apa namanya, dia yang ditanyain tentang soal agama gitu ya, kayak bacain niat sholat ya nggak bisa gitu, bahkan nggak bisa. Terus baca Al-Fatihah macet-macet, rukun Islam itu juga macet-macet, itu juga kan jadi kayak membuka banget gitu kan, makanya sempat viral juga. Terus yang bikin heboh juga itu tuh ada Mas Roy ya, yang pentolannya Sudirman juga itu kan. Roy itu bahkan nolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno gitu kan. Mereka itu kebanyakan yang di sana putus sekolah ya, terus ditawarin itu ada beasiswa, tapi malahan si Roy ini tuh dia nolak gitu beasiswa. Bayangin, dari menteri ditolak gitu kan, jadi rame ya. Alasannya tuh yang bikin lebih rame karena pengen fokus konten gitu. Jadi kan kayak wah,
nggak nolak ke beasiswa buat ngonten, orang-orang mah di mana ada nyari-nyari beasiswa gitu ya. Ini udah ditawarin beasiswa malah nolak, katanya alasannya mau fokus ngonten karena kerjaan sekarang nyari susah gitu. Kalau sekolah juga nggak mungkin dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi itu salah satu beberapa fakta juga yang bikin anak-anak remaja Citayam dan juga Citayam Fashion Week ini tuh bikin viral gitu teh. Jika kita sudah tahu nih faktanya mereka sampai viral kayak gitu, sebenarnya apa yang membuat mereka itu ya sebenarnya kalau dari pengamatannya teteh di sini itu yang hal mendasar lah yang membuat mereka sehingga mereka melakukan aktivitas seperti ini gitu kan, kegiatan fashion show di jalan kayak gitu kan, terus atau mereka tongkrongan mereka di SCBD ini kayak gitu, itu apa sih yang membuat mereka hingga melakukan hal tersebut? Sebenarnya sih anak-anak remaja Citayam itu sebagian besar itu anak-anak yang emang kayak putus sekolah gitu teh, kayak dia tuh emang nggak punya kegiatan sama sekali di rumahnya gitu. Terus anak-anak yang emang backgroundnya emang kurang kasih sayang orang tua gitu kalau lingkungannya gitu kan, terus kurangnya kepedulian gitu dari pihak lingkungan atau orang tuanya kayak gitu kan. Mereka kan emang backgroundnya tuh kan dari anak-anak yang emang putus sekolah, jadi mereka tuh bagaimana meluangkan waktunya itu untuk apa gitu tuh, dan akhirnya mereka tuh banyak sekali yang nongkrong di Citayam itu di BSD, astagfirullah BSD. Nah ya itu gitu, jadi mereka tuh ngambil kegiatan-kegiatan yang emang kosongnya itu yang hal nongkrong itu gitu tuh, karena mereka nggak ada sama sekali, nggak ada kegiatan gitu. Mereka tuh kayak kalau zaman sekarang kayak bete, butuh temen gitu loh, Gabut. gitu. Iya gabut gitu kan mereka tuh, jadi akhirnya mereka tuh nongkrong lah di Citayam itu, dan emang di situ tuh emang difasilitasin untuk tempat nongkrong gitu, jadi mereka tuh bisa kayak duduk-duduk di situ kan, atau enggak mereka bisa main skate atau enggak kayak sepatu roda gitu. Jadi kayak tempatnya tuh emang lumayan cocok untuk nongkrong. Cuman emang kalangannya itu kan kawasan-kawasan elit yang high class gitu kan teh ya di sana. Cuman karena emang anak-anak ini ya lagi cari kegiatan gitu kan, gabut gitu kan, ya mereka tuh muncullah gitu kan muncullah di sana dengan emang gayanya yang seadanya gitu kan, dan mereka juga emang kesana kan karena kesana itu kayak berjam-jam, saking gabutnya itu berjam-jam gitu kan. Nah sebenarnya tuh mereka tuh nggak ngonten gitu, sebenarnya mereka nggak ngonten. Nah awalnya itu kan ada orang-orang yang menyoroti mereka gitu dengan wawancara. Nah ketika mereka diwawancarai dengan gaya nyantrik gitu kan, yang kata Teteh Fatia bilang tadi gitu kan, terus kepolosannya gitu kan ya, kayak kata Teteh Farha bilang gitu kan, itu akhirnya mereka viral gitu di sosial media, di TikTok. Dan ketika viral itu kan mungkin cuan-cuan itu berkeliaran gitu kan. Cuan-cuan itu, uang-uang itu yang menghasilkan karena viralnya tadi gitu di berbagai sosial media. Nah kan ketika kita viral tuh di sosial media itu kan lumayan tuh ya, banyak unduhan-unduhan uang gitu yang didapat dah. Nah ketika itu yang awalnya tadi nongkrong doang gitu kan, jadilah bergeser dengan konten gitu ya. Iya gitu. Bagaimana gue datang ke tempat ini gitu kan dengan outfit yang kayak begini, itu jadi viral gitu, dan mereka bikin konten dan mereka kayak berlomba-lomba lah untuk memviralkan diri agar menghasilkan uang gitu. Nah dilihat juga kalau misalnya kenapa teh biar lebih eksis, lebih terkenal gitu kan. Iya, lebih eksis, lebih terkenal. Nah, kalau kita lihat usia remaja ini ya kan teh, itu kan usia remaja itu kan dari 12 tahun sampai kira-kira 23 lah gitu. Ada yang mengatakan 12 tahun sampai 21 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun sampai 23 tahun gitu kan. Nah, ini kan masa-masanya anak-anak remaja yang memang lagi butuh-butuhnya kasih sayang gitu, butuh-butuhnya
apa ya, perhatian gitu tuh, butuhnya eksistensinya di dirinya gitu tuh untuk diakui gitu kan. Tapi ketika mereka itu nggak dapat semua itu dari lingkungannya, bahkan orang tuanya gitu kan, dari keluarganya gitu, mereka melampiaskan gitu kan dengan hal-hal yang emang mereka senangi gitu ya. Contoh yang tadi nongkrong di SCBD itu gitu kan, dengan ala-ala outfitnya gitu yang fashionable dengan seadanya gitu, dengan fashionnya mereka yang apa adanya gitu, yang emang mereka itu ingin dilihat, ingin diakui, ingin diperhatikan gitu kan, yang ingin menjadi sorotan gitu kan, hingga pada akhirnya mereka menginginkan keviralan mereka gitu, tanpa tahu itu viralnya baik atau buruk gitu kan. Jadi kayak asalah gimana gimana, yang penting gue happy gitu kan ya teh, yang penting gue viral, bodo amat lah mau kayak gimana, yang penting gue dapet cuan gitu dari viralnya itu kan. Ternyata bernilai materi gitu tuh, ada sesuatu yang memang mereka kejar gitu. Nah di situ mulailah mereka berlomba-lomba untuk viral gitu, menghasilkan cuan. Nah biasanya tuh anak-anak remaja itu kan punya slogan gitu kan, punya apa, prinsip gitu kan dalam hidupnya gitu. Masa muda mereka tuh masa muda yang foya-foya gitu kan. Masa tuanya itu masa tua yang memang kaya raya gitu kan ya. Jadi masa dan mati iya ingin masuk surga gitu, maksudnya mudanya itu foya-foya, tuanya itu ya kaya raya, ya mati masuk surga gitu. Itu kan kayak halunya itu mulus banget gitu. Biasanya mulus banget ya, nggak ada Iya, nggak ada kerikil-kerikilnya gitu. iya nggak ada remnya gitu, sampai nggak mikir gitu. Maksudnya prinsipnya kok begitu. Jadi apa ya? Jadi hal yang mendasarnya itu emang karena mereka gabut terus nongkrong lah gitu kan, cari kerjaan yang emang bikin membuat mereka itu waktunya itu dipakai gitu dengan kesenangannya mereka sendiri gitu. Dan dari nongkrong itu kan jadi ngonten gitu kan, karena ada yang memang memviralkan gitu kan. Terus jadilah mereka tuh kayak berlomba-lomba untuk menghasilkan uang gitu dari keviralannya mereka itu, yang memang sekarang tuh cuan itu yang menjadi tujuan mereka untuk mendapatkan keviralan gitu. Jadi yang didasarkan emang gabut sih. Jadi emang kompak banget ya gabutnya ya, memang sampai mereka apa namanya berkumpul jadi komunitas seperti itu ya. Ada tuh pernyataannya Teh Farhah gitu ya, ada sedikit apa, saya jadi penasaran nih. Tadi kan dikatakan bahwa apa namanya, sampai ada gitu kan ketika ada yang wawancara masalah apa itu namanya, ayat-ayat Quran, apa doa-doa gitu kan, anak-anak ditanyain tuh apa, bagaimana nggak bisa doa-doa kayak gitu kan, nggak bisa. Bahkan ada yang bertanya tentang di mana masjid, mereka nggak tahu gitu kan, yang terdekat gitu kan, mereka nggak hafal gitu, mereka nggak tahu doa, nggak sholat dan segala macam. Nah, ada nggak fakta-fakta lain gitu ya? Ini kalau saya pikir tuh, saya anggap bahwa sisi gelapnya lah dari ketenaran mereka ya, apa namanya, keberadaan mereka atau dari eksistensi mereka di sini gitu. Iya, ya siap Teh, banyak banget sebenarnya ya sisi gelapnya dari Citayam Fashion Week tuh, kayak menguak banget loh kayak kondisi remaja sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Tadi tuh yang pertama itu ya yang kayak bahkan niat aja kayak usoli zuhri udah selesai, habis itu bingung nggak tahu mau lanjutin apa, ya udah usoli asri udah mereka mantapnya situ gitu kan. Jadi kayak ya selama ini mereka sholat gak atau sholatnya nggak pakai niat atau gimana gitu kan. Itu salah satu faktor dimana ya ampun remaja-remaja sekarang itu ya itu sangat jauh, masih jauh gitu dari agama. Terus kalau kita lain gitu ya di apa namanya, di sosial media gitu yang menggambarkan kondisi mereka gitu ya, kan banyak gitu loh. Yang paling menjijikan itu LGBT-nya gitu ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, dilihatnya tuh kayak make upan gitu ya, kayak laki-laki goyangnya tuh kayak gitu, jadi kayak goyang itu ngelebihin cewek-cewek di sana gitu. Bolong belakangnya gitu kan, mana ada baju cowok belakangnya bolong, geli. Aduh ya Allah, miris ya, Miris banget, malu sih. Terus ada juga yang cowoknya tuh pakai gaun gitu, gaun kayak besar gitu, kayak princess gitu.
udah sih di situ mah itu sih yang paling parah, makanya kayak eh, ada ya pemerintah terus MUI itu kayak mengecam ini kok ada LGBT numpang gitu ya, LGBT muncul di Cita Fashion Week gitu. Terus dandanannya juga apa, aduh menor banget gitu, kalah yang cewek-ceweknya juga. Itu sih salah satu sisi gelapnya. Terus Heeh. apalagi ya, lumayan sih ya, pastinya rawan gitu kan kalau misalnya yang mereka itu kan sampai malam-malam, rawan gitu pergaulan ya, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan, malam-malam nggak ada batasan, terus sampai mereka juga apa viral itu kayak ketinggalan kereta terus tidur di jalan itu apa ya, apa ya, sisi gelapnya juga awalnya ya happy happy tapi tidurnya juga di jembatan di jalan gitu. Sedih sekali. Iya ya, kalau apa sih namanya, dilihat apa segitu mereka viral, mereka jadi selebritas baru ya, tapi mereka punya sisi gelap. Kayak sedih gitu, ternyata memang ya, kalau menurut saya butuh dikasihanin ya. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa dari sini kita ngelihat gitu ya, mereka ini dalam kondisi remaja kita ini, ternyata mereka walaupun mereka apa namanya terlihat eksis, terlihat bahagia di depan kamera, tahu-taunya di belakang itu mereka nggak baik-baik saja gitu. Apakah ini mencerminkan generasi kita saat ini yang ternyata memang ya apa sih namanya, meresahkan gitu ya Teh ya? Begitu nggak sih? Iya, benar banget, itu meresahkan banget. Teh ya, sesuai dengan temanya meresahkan gitu kan. Iya benar banget, mereka tuh emang di level yang nggak baik-baik aja. Mereka tuh terjebak dengan kehedonannya mereka sendiri, terjebak dengan pergaulan bebasnya gitu tuh, sampai tidak mau diatur oleh aturan Allah gitu tuh, oleh aturan agama, dan mereka berpikir hanya untuk menghasilkan uang dan uang gitu kan. Mungkin mereka juga pengetahuan agamanya memang kurang gitu kan. Mungkin karena apa ya, kurangnya perhatian di keluarga, buat disusupi pemahaman-pemahaman yang memang bebas gitu kan. Ya salah satunya nih anak-anak CFW gitu kan ya. Yang terus yang tadi dibilang sama Teh Farha tadi itu juga kan, ada tuh yang dapat beasiswa gitu kan ya. Tapi dia itu menolak gitu kan untuk mendapatkan beasiswa itu gitu kan. Jadi kan di sini adanya pergeseran pemahaman anak remaja tentang pendidikan gitu ya. Di mana mereka itu memikirkan bahwa ya ngapain sih ngambil beasiswa gitu kan? Ngapa sih maksudnya ngambil pendidikan itu gitu kan? Itu kan enggak ngejamin gitu loh, pendidikan tuh nggak ngejamin gitu kan. Yang ngejamin itu ya kita sekarang buat konten, viralin gitu ya, menghasilkan uang gitu, itu yang ngejamin sekarang. Makanya dia itu menolak mendapatkan beasiswa, dan padahal kan di usia mereka itu seharusnya masih mengenyam pendidikan gitu kan. Mereka juga tidak sadar bahwa mereka itu sedang menjadi korban pemahaman-pemahaman yang memang negatif muncul dari sistem. Kemudian ngelihat dari sosial media juga kan kayak miris banget gitu kan, yang tadi Teh Farha bilang kalau misalkan mereka tuh ketika diwawancarai gitu kan ya, pacaran gitu kan ya, mereka tuh kayak benar-benar nggak punya rasa malu mungkin ya, karena memang kurangnya pemahaman agama mereka gitu, dan mereka tuh merasa bebas untuk berekspresi gitu kan, untuk melakukan hal itu gitu, tanpa tahu itu tuh benar atau salah gitu, tanpa tahu itu tuh baik atau buruk gitu, sehingga mereka tuh kayak kehilangan identitas sebagai seorang muslim gitu, kalau memang merekanya itu muslim gitu kan, dan mereka hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang gitu kan. Jadi kayak benar-benar mengkhawatirkan banget, benar-benar merasakan banget, benar-benar memang remaja saat ini gitu kan, remaja kita itu anak-anak mudanya memang sedang tidak baik-baik saja. Risk ya, karena apa namanya, kita kayak tadi itu ya, fakta bahwa mereka itu lebih memilih. Jadi benar pendidikan itu udah nggak ada artinya buat mereka gitu, karena tadi itu udah tidak ada apa namanya,
mungkin karena dari awal mereka tidak mengenyam pendidikan, ketika mereka punya kesempatan untuk mendapatkan cuan, kejar kayak gitu kan. Iya, benar gitu kayak Lagi subhanallah gitu ya. Sungguh benar-benar ya Allah, luar biasa sekali generasi kita ini. Semoga apa namanya? Tidak berlanjut karena kadang ya apa ya, kita lihat di media itu banyak yang benar tadi kata Teresa ya, ada yang menjudge kayak gitu kan, dan di samping itu juga mereka ada yang mendukung kayak gitu. Namun ya kita amati lagi bahwa memang ya benar kesimpulannya bahwa mereka itu nggak sedang baik-baik saja, banyak rahasia, mereka banyak tuh enggak yang ada di diri mereka itu. Nah, berbicara tadi masalah apa namanya, tadi Teresa udah menjelaskan ada sedikit ini ya, masalah tentang mereka agama kayak gitu kan, mereka tidak tersentuh agama. Nah, kalau misalnya nih kita udah berbicara fakta yang sudah ada gitu ya, kemudian kita sudah melihatlah gambaran mereka seperti apa. Nah, kalau Islam sendiri memandang kegiatan CFW ini seperti apa nih? Ya kalau mau memandang Islam itu kayak kita flashback dulu lah. Flashback ke masa kejayaan Islam gitu kan ya, flashback ke para sahabat gitu. Ada nggak sih di masa para sahabat itu gitu kan ya, yang nongkrong gitu kan? Iya ada ya, karena di dalam Islam dibolehkan gitu, nongkrong itu dibolehkan banget gitu kan. Tapi harus dilihat tujuan nongkrongnya itu untuk apa, untuk hal baikkah, untuk hal burukkah kayak gitu kan. Nah di masa para sahabat tuh mereka tuh nongkrong gitu kan, bareng-bareng nih nongkrongnya sama Rasulullah juga. Itu tuh ngomongin masalah yang emang bermanfaat banget ya Tewati ya, tentang agama, tentang next ke depan kayak gimana gitu untuk perubahan mereka untuk jadi lebih baiknya lagi kayak gitu tuh, bukan nongkrong yang emang nggak anfaedah gitu. Jadi di dalam Islam tuh dibolehkan sekali untuk nongkrong gitu, karena ya dilihat lagi tujuan nongkrongnya itu baikkah burukkah gitu tuh, sesuaikah sama hukum syaranya Allah gitu. Jadi kan sebenarnya aktivitas kita itu kan dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi itu kan tempat itu diatur ya sama Allah gitu, diatur sama Islam tuh di dalam hukum syaranya gitu, di dalam hukum syara. Jadi kita itu ya bebas ngapain aja, cuman ya emang harus sesuai sama hukum syara gitu kan, sesuai sama apa yang Allah perintahin gitu kan, sesuai sama apa yang Allah suka, bukan emang nggak Allah suka gitu kita lakuin gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja nongkrong, tapi kita lihat juga gitu tujuan nongkrongnya itu untuk apa gitu. Apakah itu nongkrongnya itu emang faedah, apakah emang membawa ke dalam sesuatu hal yang memang hanya untuk kesenangan dirinya sendiri gitu, bukan membawa nongkrongnya itu nggak cuman apa ya, kebermanfaatannya tuh nggak cuman di dunia aja gitu, tapi di akhirat juga gitu tuh. Jadi kayak nongkrongnya tuh ngobrol-ngobrolnya gitu kan, ngobrol-ngobrolnya itu ngomong-ngomongin sesuatu hal yang memang disukai sama Allah gitu tuh, tentang akhirat gitu, bukan hanya tentang dunia kesenangannya mereka sendiri gitu. Itu sih Teh ya. Berarti ini ya, Teh ada apa namanya? Ada nongkrongnya juga zaman dulu ya, sama ada ya. Nongkrong kan itu kumpul-kumpul ya Teh Fatia, ya nggak sih? Nongkrong tuh kita kumpul-kumpul. Ngebayangnya itu di pojokan kayak gitu mereka nongkrong, nggak kebayang obrolannya kayak apa namanya tadi, ngobrolin yang sesuatu yang ini gitu ya, yang berfaedah gitu kan, nongkrongnya iya buat nongkrongnya kemajuan apa namanya bangsa mungkin ya saat itu ya, gitu, negara kayak gitu, kemajuan peradaban Islam kayak gitu yang diobrolin. Ini mereka saya jadi kebayang apa namanya, apa sih, orang-orang yang cerdas dengan obrolan-obrolan yang cerdas, mungkin gambarannya seperti itu ya. Iya, Masya Allah banget gitu kan ya. Jauh sekali perbandingan antara nongkrongnya masa kejayaan Islam dulu dengan nongkrongnya kita saat ini gitu ya. Nongkrong yang sama sekali benar-benar memang nggak ada apa namanya, bukan dibilang nggak mutu ya, tapi tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik. Iya, nggak faedah gitu ya. Lebih baik dari diri kita atau ataupun secara umum gitu ya, ataupun lingkungan kita lah minimal kayak gitu kan. Jadi, Masya Allah banget ya kalau ternyata Islam itu apa namanya, tetap
apa namanya, membolehkan gitu. membolehkan kita nongkrong Iya gitu. gitu. Kalau misalkan Gitu tadi ya. iya, Masya kalau Allah. misalkan zaman para sahabat itu kan nongkrongnya di masjid, ya kan, di masjid-masjid Betul. ilmu gitu loh, Teh Fatia. Bukan Masya nongkrong-nongkrong ya Allah. emang di pinggir jalan gitu kan. Berarti kita di sini itu semua termasuk nongkrong ya, Teh ya. Ah iya, nongkrongnya online gitu. Dan ngomongin sesuatu hal yang faedah gitu ya, insya Allah. Tapi insya Allah benar ya, kita dikasih keberkahan ilmu lah sama Allah, karena majelis ilmu itu kan akan ditemenin oleh malaikat-malaikat lah, insya Allah ya. Kalau misalnya nih, kita sudah tahu ya Islam itu bagaimana nongkrongnya. Lantas bagaimana sih yang dilakukan remaja saat ini ketika dalam masa pencarian jati diri? Nah, ini kan masa remaja itu kan memang masa-masa pencarian jati diri ya, masa-masa ingin eksis, ingin terkenal kayak gitu kan. Itu apa sih yang harus dilakukan oleh kita ini nih yang masih remaja? Saya masih nggak ngaku-ngaku remaja nih. Masya Allah. Nah, itu ada ini enggak, ada apa nih gitu ya, apa resepnya, apa yang harus kita lakukan sebagai remaja yang dalam proses pencarian jati diri lah, seperti itu. Ya, jadi untuk biar kita mencari jati diri ya jawabannya seperti yang Teresa bilang gitu ya, nongkrong apa dulu nih. Jadi kita dibuat nongkrongannya dalam kajian gitu ya. Mungkin kedengarannya klise gitu ya. Tapi emang insya Allah gitu, itu tuh jalan keluar supaya para remaja itu mengenal jati diri mereka gitu kan dalam setiap kajian insya Allah lah ada 1-2 hal yang bisa dipetik gitu kan, makanya memang harus diperkaya gitu kajian-kajian tuh. Tapi kondisinya ya memang sekarang itu kayak kajian lah dipersekusi gitu kan teman-teman kondisinya, terus kayak rohis dibilang sebagai rahim teroris gitu ya kan. Ngeri ya, Teh Farah. Iya, benar banget. Terus apalagi kajiannya dibubarin, maksudnya ya sekelas ustadz besar aja dibubarin, ya gimana kita mau takut gitu, maksudnya gimana kita jadi takut gitu ya, apalagi remaja-remaja yang masih awam gitu kan, jadi takut lah istilahnya mau kajian, padahal di tempat-tempat kayak gitu itu justru kita itu akan semakin mengenal jati diri kita gitu kan, sebagai manusia, sebagai hamba Allah gitu kan, karena ya untuk kenal jati diri kita itu kita juga harus salah satunya kenal pencipta kita gitu kan. Siapa sih yang nyiptain kita, terus kayak jadi kita tahu sebenarnya kita ngapain di hidup ini gitu kan. Jangan sampai kita tuh kayak udah banyak aktivitas tapi bingung mau ngapain, atau malah nggak ada aktivitas dan bingung mau ngapain. Jadi kan emang harus kejauh banget gitu kan tujuan hidup kita tuh. Jangan sampai kayak istilahnya tuh kalau diibaratin misal di sungai gitu kan, di sungai itu kan pasti ada ikan-ikan kecil, ada juga mungkin benda mati seperti kayu yang patah. Nah, kayu yang patah itu kan benda mati pasti ngikutin arus aja gitu. Sementara ikan-ikan kecil yang hidup itu dia pasti punya gerakan sendiri gitu. Entah dia melawan arus atau mengikuti arus, tapi ya mereka punya gerakan sendiri gitu kan. Yang mereka itu punya tujuan tertentu gitu. Sama kayak kita gitu, kalau sebagai remaja, sebagai manusia gitu. Kita tuh sekarang udah sampai titik mana sih? Apa kita tuh emang cuma ngikutin orang gitu, ngikutin alur kayak ya udah kamu sekarang sekolah SD, SMP, SMA, nanti kuliah, nanti dapat kerja, nanti kerja habis itu nikah, habis itu punya anak gitu, terus menua bersama gitu, the end gitu kan. Harus kayak perlu emang pentingnya itu sih, nanya lagi gitu. Jangan sampai teman-teman kita ikut pergaulan bebas, narkoba, kita ikutan gitu ya. Terus apalagi ya, pokoknya kita jangan sampai ngikutin arus, kita harus tahu gitu dengan diri kita sendiri sebenarnya kita tuh ngapain gitu ya. Insya Allah dengan itu tuh kita bakal kenal jati diri kita gitu Teh. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau Teresa gimana Teh? Iya sama kayak Teh Farha gitu. Kalau misalkan kita tuh ya harus mengenal diri kita dulu. Kita ini siapa sih gitu. Kita kan hanya seorang hamba ya. Ketika kita seorang hamba
itu ya harus patuh taat sama aturannya Allah gitu. Jadi aktivitasnya itu ya harus terikat sama hukum syara'nya Allah. Jadi standar aktivitasnya kita ya harus ngikutin apa yang Allah suka gitu. Jangan sampai kita malah ngelakuin sesuatu hal yang memang Allah tuh nggak suka, dan akhirnya kita malah menjadikan bumerang diri kita itu di akhirat nanti gitu loh. Itu kan ngeri ya. Jadi kayak benar kata Teh Farha gitu, kita tuh harus benar-benar mengenal identitas kita ini siapa gitu kan. Kita nih kalau misalkan kita seorang muslim ya kita harus taat sama apa yang Allah perintahkan. Kita harus tahu eksistensi sebagai seorang hamba itu bagaimana gitu Teh. Berarti memang Agar ke depannya tuh tahu gitu salah benernya, halal haramnya gitu. Jadi jangan sampai kita, ya benar ya, jangan sampai kita bingung gitu kan, karena kita nggak tahu arah. Tadi dikatakan sama Teh Farha juga, jadi ibarat apa sih namanya tadi tuh, ranting yang mengikuti arus aja gitu kan. Memang kita harus prinsip, ya itu tadi itu prinsip yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Nah, tadi kita sudah ngebahas masalah apa namanya nongkrongnya dalam Islam. Nah kalau misalnya nih fashion, apakah ada fashion dan kreativitas dalam Islam itu ada nggak? Terus sejauh mana nih Islam kalau ada gitu ya mengatur fashion sama kreativitas seorang Muslim? Lagi-lagi sama ya, itu tadi Reza bilang tuh bahwa di dalam Islam itu apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakuin itu harus sesuai sama hukum syara, karena itu standarnya kita gitu, standarnya manusia, standarnya ke hambanya Allah gitu. Jadi harus sesuai dengan hukum syaranya Allah. Boleh pakai fashion, emang tuh boleh berfashion gitu, berpakaian yang memang bermodel gitu kan ya. Kan zaman sekarang tuh harus makanya macam-macam tuh ya Teh Fatia. Soalnya anak-anak zaman sekarang tuh outfit aja tuh banyak banget nama-namanya gitu loh. Misalkan sekarang tuh kayak anak-anak mamba gitu. Jadi pakaiannya itu item-item gitu tuh kan. Itu jadi banyak banget nama-namanya. Anak-anak kue lah, anak-anak bumi lah gitu kan. Dari model pakaian aja mereka banyak banget versinya. Nah, di dalam Islam tuh memang dibolehkan gitu untuk fashion tersendiri. Tapi ya memang ada aturannya gitu. Jadi nggak boleh melanggar nih, nggak boleh keluar jalur nih dari hukum syaranya Allah gitu kan ya. Kalau misalkan seorang muslimah ya fashionnya itu ya emang harus menutup aurat ya kan Tewat ya, harus memakai himar, harus memakai jilbab gitu, menutupi dada gitu kan ya, nggak berlebihan, nggak tabaruj, nggak menor, make up sana sini kalau mau kemana-mana gitu kan, terus nggak berlebihan gitu pakaiannya, nggak maksudnya nggak yang memang benar-benar nyentriknya tuh berlebihan banget gitu, enggak gitu. Jadi kalau misalkan di dalam Islam itu memang fashion tuh lagi-lagi fashion itu memang dibolehkan gitu. Dibolehkan, tapi dari perbuatan itu tuh melanggar atau enggak gitu tuh. Jadi dikaitkan lagi gitu tuh hukum syaranya gitu. Kalau misalkan kita mau ikutan nih fashion ini nih, boleh nggak sih sama Allah kayak gini gitu kan? Kalau memang enggak melanggar aturan Allah ya masih dibolehkan gitu kan. Kalau misalkan muslimah kan ya emang ada 3 gitu kan, tutup aurat gitu kan ya, terus enggak no tabarut, enggak bermake up gitu kan, maksudnya make upnya enggak berlebihan gitu, terus no suhroh gitu sesuatu yang memang berlebihan gitu, yang kayak pakaiannya itu kalau suhroh itu kayak pakaian pengantin yang ngengser itu loh, yang panjang banget gitu kalau jalan. Apa itu kan berlebihan banget ya. Kalau tempatnya nama seloyor. Apa ya? Gaun ya. Gaun itu ya emang bener-bener wah panjang banget gitu tuh. Itu ya emang nggak dibolehin dalam Islam. Padahal Islam tuh apa ya dapat ya keren ya. Semua tuh udah diatur gitu. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Dan di dalam Islam tuh memang fashion tuh dibolehin juga. Cuman ya jangan sampai fashionnya kita itu melanggar aturannya Allah gitu aja. Allah tuh nggak ngekang kita gitu kan. Kalau orang-orang bilang anak muslim tuh serabag-serebuk lah kayak orang tua, kayak ibu-ibu. Padahal ketika kita bikin stylenya kita sendiri, anak muda itu dibolehin sama Allah. Yang penting nggak keluar dari koridornya hukum syaranya Allah gitu. Itu sih gitu tuh. Dan kalau misalkan ngomongin kreativitas ya sama aja gitu. Lagi-lagi ya
standarnya kita itu ya hukum saranya Allah gitu. Jadi kreativitasnya ini melanggar aturannya Allah apa enggak gitu. Kreativitasnya ini baik apa buruk gitu tuh, halal apa haram gitu kan. Kalau misalkan kita berkreativitas gitu kan ya, apa sih, berkarya gitu. Misalkan ada yang nulis nih, yang pengen jadi penulis gitu, ya kita lihat dulu nih nulisnya nulis apa nih gitu, tujuan nulisnya untuk apa gitu, isi tulisannya ini apa gitu, itu melanggar apa enggak gitu kan. Terus kalau misal kita mau buat konten nih, ya memang Allah membolehkan buat konten, tapi dilihat isi kontennya itu buruk apa baik gitu tuh, isi kontennya itu faedah apa unfaedah gitu kan ya Teh Fatia. Jadi sesuatu hal yang memang kita pengen berkreasi gitu, membuat karya gitu kan, itu harus sesuai dengan hukum saranya Allah gitu. Apapun itu karya kita ya emang harus sesuai dengan standarnya yang Allah berikan kepada hambanya gitu kan. Itu hukum sara. Yang penting jangan lewatin hukum sara aja. Kalau udah lewatin hukum sara ya fatal gitu tuh. Gitu sih deh, karena kayak zamannya para sahabat kan, mereka tuh kan pokoknya ilmuwan Islam gitu, ilmuwan Islam tuh kayak Al-Hawarizmi gitu kan, Ibnu Firnas, Ibnu Sina gitu kan, yang memang itu babak kedokteran gitu ya, masih muda gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang memang kreativitasnya itu kan kayak manfaatnya itu bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi manfaatnya itu untuk semuanya gitu loh, gitu kan, untuk masyarakat gitu loh, dan itu dipakai sampai sekarang gitu kan. Jadi kan manfaatnya itu kayak mengalir gitu, amal jariahnya gitu, bukan hanya semata-mata kepentingannya dia sendiri aja. Viralnya tuh bukan cuman buat dia sendiri aja gitu, tapi keviralannya itu menghantarkan kebermanfaatan untuk masyarakat gitu sampai sekarang. Dan akhirnya iya, ketika bermanfaat itu kan di dalam Islam itu bakal mengalir lah pahalanya gitu loh. Dan itu akan menjadikan amal jariah untuk itu gitu. Para anak-anak muda yang memang ingin berkreativitas gitu, secara syar'i lah gitu. Berarti kalau kayak apa namanya, kalau yang fashion kayak gini kan di kita sekarang ini ya, itu kan nyentrik-nyentrik ya. Nah, berarti kalau di Islam itu nggak ada yang nyentrik lagi, karena dibatasi sama tabarruj tadi ya, tidak boleh bertabarruj, dan memang kita harus sesuai dengan apa, yang pertama sesuai dengan hukum syara dan manfaat ya, membawa sesuatu yang bermanfaat. Kalau nyentrik itu memang nggak sesuatu bermanfaat ya, fashionnya itu ibarat kalau kita ini mentok mati lah gitu ya, nggak ada yang bisa dibawa ke sana gitu ya, kenyentrikan itu. Jadi memang balik lagi ke syariat tadi. Oke, subhanallah, masya Allah ya. Nah, sudah ini ya, sudah ngebahas apa namanya, bagaimana pandangan Islam, kemudian bagaimana fashion, bagaimana nongkrongnya Islam kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih remaja-remaja ini ketika dihadapkan saat ini kan kita berbicara pada real kita saat ini ya, kondisi kita saat ini, ketika kita remaja-remaja Islam itu dihadapkan dengan apa namanya, kondisi-kondisi atau kreativitas yang tiba-tiba datang gitu kan. Nah, itu sebagai generasi Muslim yang kita sudah paham nih agama gitu kan, paham itu bagaimana cara memfilter gitu agar kita nggak cenderung untuk latah nih mengikuti. Tiba-tiba misalnya ada Citayam Fashion Show, Exhibition Week gitu kan, kita ingin ikut gitu. Nah, terus ada yang A, ada yang B gitu. Nah, itu gimana cara memfilternya agar kita nggak salah ambil nih gitu. Nah, itu gimana Teh? Ya kita harus tahu identitas kita ini apa gitu. Identitas kita ini kan sebagai seorang Muslim ya. Ya kita harus tahulah, kita harus kenal sama Allah gitu tuh. Ketika kita memang mengidentitaskan kita itu seorang Muslim gitu ya, kita harus kenal dulu ya sama Allah, sama penciptanya nih, yang tadi udah Teh Farha singgung gitu ya, Teh Farha ya gitu kan, bahwa ketika kita sadar bahwa kita tuh adalah seorang hamba gitu ya, kita tuh akan tahu gitu kan, ini boleh nggak ya gitu ya, ini baik nggak ya, ini buruk nggak ya, kita akan tahu mana halal, mana haram, mana salah, mana
benar, mana salah, mana baik, mana buruk gitu kan ya Teh itu. Iya, ketika kita tuh tahu gitu tuh bahwa kita ini adalah seorang hamba ya kita akan mengikuti gitu tuh apa-apa yang emang Allah perintahkan dan kayak gitu kan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang gitu loh ya. Dan mereka kita tuh bakal uh, ngelakuin sesuatu hal yang memang Allah suka gitu tuh. Ketika kita mau memfilter semua itu ya kita harus belajar gitu tuh kan, mencari ilmu, mengkaji gitu kan, mencari tahu gitu bahwa ini nih boleh apa enggak sih nih ketika misalkan ada keviralan gitu kan yang kayak kemarin tuh yang wawancara gitu kayak atau enggak fashion week atau enggak dengan gaya-gayanya outfitnya itu kan lagi viral-viralnya gitu ya kita lihat dulu nih gitu kan ini viralnya ini boleh kita ikutin apa enggak sih gitu loh. Jadi seakan-akan nggak langsung latah gitu kan. Nah kalau kita insya Allah kalau kita paham agama gitu kan, paham dengan apa yang Allah suka gitu, kita bakal nanya dulu nih sama hati kita ke Allah. Ya Allah, boleh nggak sih kayak gini gitu? Ya nggak sih Teh? Kalau misalkan ada apa-apa yang viral tuh sering banget nggak sih kita kayak gitu? Boleh nggak sih kayak begini kan pasti dikasih cari tahu nih ya gitu. Oh ternyata kayak gini boleh, ternyata di sisi lain kayak begini nggak boleh gitu. Oh ternyata dalam Islam tuh kayak begini ya, kayak gini. Jadi nggak latah gitu, nggak langsung ada apa-apa langsung ikutin gitu kan, karena banyaknya viralnya yang mereka buat gitu loh. Jadi ketika kita memang mengetahui bahwa kita adalah seorang Muslim, kita itu akan selalu berhati-hati untuk mengikuti tren gitu, untuk mengikuti sesuatu hal yang memang viral kayak gitu sih Teh gitu kan. Nah itu tuh memang didasari bahwa kalau misalkan kita tuh emang benar-benar sadar kayak gitu kan bahwa sesuatu hal itu memang keviralan yang memang buruk itu emang nggak boleh kita ikutin kayak gitu kecuali memang itu memiliki kebermanfaatan yang baik gitu barulah gitu kan diikutin gitu boleh diikutin gitu jadi kayak lebih berhati-hati lah gitu ketika kita memang punya pemahaman Islam itu baik kayak gitu. Itu sih. Oke. Kakak gimana Teh? Soalnya cukup sih ya kurang lebih sama gitu ya terkait dengan itu tuh balik lagi karena kalau kita udah mengenal diri kita insya Allah punya filter otomatis gitu ya karena itu ya dari kenyamanan hati kita juga gitu kalau kita ya Allah ini aktivitas ini engkau ridhoi atau enggak gitu sih insya Allah cukup sih dari penjelasan Teresa. Insya Allah ya. Berarti kita kembali lagi kepada landasan hidup kita gitu patokan itu bahwa setiap ada yang viral filternya itu adalah keimanan kita gitu ya Teh ya. Ini menurut Allah boleh nggak gitu kan? Berarti Masya Allah ya. Nah berita terbaru nih yang terakhir saya dengar itu adalah bahwasanya CFW ini sempat sudah dibubarkan ya. Dibubarkan jadi mereka tidak lagi mengadakan fashion show di Zebra Cross lagi di JSCBD tersebut gitu ya. Nah ini sebenarnya apakah ini sebuah solusi untuk mereka atau mungkin ada sesuatu yang apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh semua pihak gitu kan yang untuk mengarahkan teman-teman kita yang di CFW tadi ini. Ya Teh ya, kalau misalnya sekarang udah dibubarkan, cuman ya alasannya sekedar karena ngerecokin lah istilahnya mengganggu ketertiban gitu ya, bikin macet lah, bikin banyak banyak dibubarin gitu kan. Tapi ya itu bukan solusi gitu, karena justru udah begitu malah menginspirasi daerah lain gitu kan, daerah lain malah ngadain ada ya semacam pameran fashion juga di sana. Udah banyak Surabaya gitu kan, jadi kayak istilahnya virus ya, maksudnya mungkin itu dikenalnya bagus gitu, tapi itu ya tadi ya udah dijelasin ada sisi gelapnya, khawatirnya nanti ada ini itu gitu ya. Jadi ini emang bukan solusi yang terbaik gitu ya, karena emang ini udah tersistem gitu, dimana ya itu kita tuh di budaya kita, di kehidupan kita tuh udah
ditumbuh suburkan gitu, hedonisme, kecintaan kita kepada materi gitu, kepada popularitas itu kan sekarang kita lihat sosmed semua itu kayak gitu, pamer harta, terus habis itu ya followernya banyak, ya itu makin membanggakan. Makanya ya solusinya bukan itu gitu, solusinya ya memang kita apa namanya sama-sama membentuk budaya gitu ya, budaya yang emang harusnya itu berlandaskan keimanan gitu kan, karena itu keimanan itu satu-satunya yang bisa melindungi kita semua gitu kan. Dan kalau kita lihat salah satu penyebab yang udah disebut Teresa itu ya kenapa remaja-remaja itu ikut CFW gitu ya, mereka istilahnya tuh dibilangnya miskin sentuhan gitu, kurang perhatian dari keluarga gitu kan, Miskin sentuhan. ya kurang dipeluk gitu, kurang Iya bener, kan sama orang tuanya. kurang Kurang kasih sayang ya. Balik lagi ke keluarga, emang peran keluarga ya, walaupun ya sekarang masih banyak yang belum menyadari peran penting keluarga gitu ya, padahal ya kalau misalnya keluarganya udah terjaga itu ya orang-orang nggak bakal, maksudnya anak-anak tuh nggak bakal nyari perhatian dipetain gitu kan Iya bener. ya kan. Maksudnya orang yang nyari pacar itu ya pasti kekurangan perhatian dari ayahnya gitu, atau mungkin kalau punya kakak laki gitu kan. Apalagi kalau yang keluarganya broken home ya, Teh. Iya, Punya masalah itu pasti melampiaskannya keluar gitu kan. ya itu sedihnya masalahnya. Mak keluarganya gitu ya, kan klise ya Teresa, kayak orang tuanya ayah ibu kerja, dia ditinggal sendiri, pulang orang tuanya cuman buat berantem. Ya gimana mereka nggak diperhatiin gitu kan. Jadi emang institusi yang pertama harus diperbaiki itu keluarga, dan emang itu apa ya yang paling bisa kita apa namanya kita garap gitu kan, mulai dari keluarga kita, atau nanti masya Allah ya, insya Allah kedepannya kalau pada punya keluarga nih kan masih pada jomblo ya, itu membentuk keluarganya harus yang bagus gitu kan. Terus ya selain peran keluarga ya ada juga lingkungan gitu ya, yang kita tuh ya emang sama-sama saling mengingatkan gitu ya, kayak istilahnya tuh kalau kata Kang Aap itu ya, mereka itu istilahnya orang remaja itu kayak belum sampai dakwahnya ke mereka gitu, padahal ya harusnya kita sama-sama lebih gitu ya, lebih menjangkau lebih jauh gitu kan. Jadi kayak peran sebagai masyarakat itu kan apa ngingetin gitu ya, awas ini nanti kalau di samping ini ada jurang, awas di depan itu ada bolong gitu kan, itu kita perlu ngingetin sama terkait ini gitu kan, keburukan apa namanya rawan yang kayak gini gitu, kayak hati-hati ini maksiat kok gitu ya, ini lebih penting lah kan urusan dunia akhirat gitu kan, emang harus saling mengingatkan. Terus sama paling terakhir di segi negara gitu, karena negara itu lebih punya wewenang gitu ya, tapi sayangnya ya sekarang nggak peduli negaranya itu ya, pedulinya ya pembangun ekonomi gitu kan, ya itu coba yang diperhatiin. Makanya wah ini anak-anak remaja kreatif nih, makanya ayo kita support gitu kan. Aduh bingung aku, tapi ya giliran apa namanya seks bebas gitu ya, itu nggak dipeduliin gitu akhlak-akhlak mereka, yang penting duitnya gitu kan. Dia Teh. Iya benar. Yang kemarin di apa namanya di CFV juga itu kan, ketika anak-anak mulai viral gitu ya, mereka bahkan ada orang-orang yang pengusaha yang ingin membackup mereka kayak gitu kan ya. Sedihnya kita ya, ketika mereka ingin berkreasi, kita ingin apa namanya eksis gitu kan, ternyata teman-teman kita di sini, teman-teman kita di CFW atau mungkin di tempat-tempat lain gitu ya, ternyata masih salah nih gitu ya, masih belum pas nih gitu ininya, apa sih namanya, belum pas caranya kayak gitu ya, belum inilah gitu, belum tepat cara mereka untuk berkreasi. Nah, saya yakin remaja-remaja itu kan memang punya keinginan atau punya impian itu, pengen diakui, diakui eksistensinya gitu kan, pengen eksis, pengen dikenal kayak gitu, pengen terkenal, dan pengen kreativitasnya itu dilihat sama banyak orang. Nah, ada nggak sih gitu kalau dalam Islam tips dan trik, atau mungkin dari teteh di sini nih, bagaimana nih agar remaja-remaja kita, remaja Muslim ini tetap menjadi remaja yang eksis atau terkenal, atau
apa namanya yang luar biasa menjadi sorotan gitu ya. Nah, namun tetap dalam koridor yang koridor agama, koridor yang benar seperti itu. Ada nggak tips triknya untuk mungkin teman-teman di sini juga pengen ya. Saya nggak inilah apa namanya. Saya yakin lah gitu ya. Teman-teman di sini juga pengen gitu loh. Nah, namanya fitrah manusia pengen dikenal sama Aku orang. juga pengen Teh Fatia. Nah, tolong dong bagi tips and triknya kayak gitu. Iya, sebenarnya sih ya, dalam Islam tuh apapun yang kita lakuin gitu, selama enggak melanggar aturannya Allah, selama enggak keluar dari hukum syaranya Allah itu ya diperbolehkan gitu tuh Teh Fatia. Mau misalkan kita ngonten ya Teh Fatia, iya di kontennya, isi konten ini harus yang bermanfaat nih tuh. Ketika bermanfaat itu dan orang mengikuti kebaikan mereka, insya Allah pahalanya tuh akan selalu ngalir gitu kan Teh Fatia. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konten ya cobalah bikin kontennya yang emang tips hijrah gitu kan, tips istiqomah itu. Nah itu kan insya Allah bakal bermanfaat di dunia bahkan di akhirat gitu loh. Selagi memang yang ingin kita melakukan kreativitas itu tidak melanggar hukum syaranya Allah ya ayo terus berkreativitas gitu loh. Ayo terus gitu membuat konten-konten yang memang bermanfaat gitu loh. Terus misalkan kita pengen bikin kayak apa ya, kayak brand kayak gitu kan ya, fashion atau apa ya, fashionnya itu ya muslimah gitu. Maksudnya kalau kita kan cewek nih ya, jadi muslimah yang menutup aurat gitu kan, yang memang enggak melanggar hukumnya Allah gitu, yang emang bajunya yang kata Tefara tadi tuh yang katanya bolong-bolong itu ya jangan kayak gitu gitu, tapi yang emang nutup gitu aurat kita kayak gitu kan, ya emang nggak ngelanggar aturannya Allah gitu. Kalau misalnya kita pengen jadi penulis ya tulislah gitulah sesuatu hal yang memang bermanfaat di dunia dan akhirat gitu kan, membuat diri kita dan membuat orang lain itu menjadi lebih baik gitu, bukan cuma di dunia baiknya tapi buat di akhirat juga gitu. Itu kan insya Allah nilainya itu bukan nilainya cuma di dunia tapi mengalir ke akhirat gitu, akan menjadi amal jariah kita nanti gitu. Sebenarnya sih gampang ya, tinggal ikutin apa yang kata Allah aja, ya nggak sih Teh Fatia? Ya Allah ya. Betul sekali ya. Emang gampang nih. Kita banyak kok lihat apa sih bisa kok sebenarnya gitu ya. Asal mau. Nah, mau ya untuk berkreasi. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi udah dibilangin sama Teresa ya. Kalau teman-teman pengen ini nih, pengen terkenal gitu ya. Tinggal cari bahannya aja, asal jangan bertentangan dengan perintah Allah. Misalnya nih apa namanya? Yang pintar ngaji. Nah, pintar ngaji mungkin apa namanya kontennya tentang tajwid misalnya kayak gitu. Itu banyak tuh misalnya, jadi itu belajar kayak gitu kan, jadi ajang belajar. Cuman kalau misalnya nih kita jadi penasaran nih pengen tanya lagi. Kalau misalnya tema dakwah misalnya sampai joget-joget itu boleh nggak sih? Kan biar apa nyentrik gitu kan, gampang terkenal tuh. Iya itu kan goyang-goyang ya, dakwahnya sih baik gitu, tapi ada unsur goyang-goyangnya itu kan ya emang nggak dibolehin sama Allah gitu kan ya. Kita terlalu berlebihan untuk berekspresi gitu. Tapi kan gampang terkenal ya Teh ya. Iya itu salahnya gitu. Salahnya kita tuh nggak ngeh bahwa itu tuh sesuatu hal yang emang nggak dibolehin sama Allah gitu. Jadi ternilai goyang-goyangnya udah kita bisa nilai ya, goyang-goyang tuh kan kayak macam mana gitu kan ya, kayak apa ya, kurang elegan aja gitu kan goyang-goyang ya, emang nggak anfaedah itu kayak kelihatannya tuh kan mohon maaf kayak rendah banget gitu loh, bisa-bisanya goyang-goyang di depan umum gitu, apalagi di media sosial. Padahal di dalam Islam kan kita harus menjaga ifah ijah kita sebagai seorang muslimah gitu. Nah, iya benar ya, Masya Allah ya, luar biasa memang Islam itu. Jadi banggalah saya, banggalah saya sebagai seorang Muslim yang sudah benar-benar, Insya Allah lah jelas, tinggal benahin aja. Oke, satu lagi pesan-pesan untuk remaja nih yang sudah apa namanya, mungkin ada nggak kira-kira di teman-teman di sini yang sudah ikutan nih ke CFW atau mungkin pernah mampir di CFW ikut berlenggak-lenggok di Zebra Cross? Ada nggak di sini nih? Kalau aku pernah lewat
Enggak, tapi enggak ikut-ikutan. Aku tapi pas itu enggak ada Fashion Week sih. Jadi aku pernah bukan main sih, emang ya lagi main, cuman lewat lah gitu kan ya. Karena emang naik MRT itu kan ngelewatin tuh di situ tuh tempatnya. Jadi kita ngelewatin tuh Jalan Sudirman ya, Jalan Duku Atas, jalan-jalan yang emang sekarang tuh lagi viral dan emang di situ tuh banyak banget ya emang tempat-tempat kayak nongkrong, terus mereka difasilitasin kayak tempat band kayak gitu, musik-musik kayak gitu. Jadi tembok-temboknya itu banyak lampu-lampu yang emang bikin orang tuh menarik buat bikin konten, terus banyak lagi gambar-gambar, apalagi banyak anak-anak yang emang kayak anak-anak skateboard itu pada kumpul situ keliaran, jadi mereka tuh jalan itu pakai skateboard gitu kan, kayak kelihatannya seru banget kayak gitu loh. Padahal kan emang banyaknya yang emang kan pada itu yang tadi Teh Farha bilang kayak gitu, ya emang banyaknya ya gitulah gitu tuh, kurang menjaga, apalagi sampai ada yang ribut gitu kan, Satpol PP aja kewalahan gitu karena banyaknya tindak kejahatan gitu, kayak copet lah, apalagi sesama antar geng gitu kan, itu ribut gitu, jadi Satpol PP itu ngeluh gitu loh, itu aja masih apa ya, masa salah satu Satpol PP gitu, itu aja Satpol PP, apalagi yang lainnya gitu tuh, pengguna jalanan yang lainnya emang apa ya, meresahkan warga lah. Iya ya, mengkhawatirkan. Benar banget. Apa namanya ya, kita balik lagi bahwa ya itulah ya, luar biasanya mereka keberadaannya. Ada tadi kesini. Nggak apa-apa. Masya Allah, ya remaja udah punya 3. Nggak apa-apa. Apa ya, saran nih buat apa namanya sama remaja-remaja yang sudah kadung pernah misalnya terlibat atau ikut dengan atau latah lah dengan kegiatan-kegiatan yang seperti yang teman-teman CFW lakukan, atau mungkin saran buat teman-teman yang belum sempat nih gitu ya, belum sempat ikut tapi sudah membayangkan atau punya niatan atau mau melakukan kegiatan sesuatu yang pengennya viral kayak gitu. Nah, boleh dong sarannya dari buat remaja-remaja muslim. Untuk selain kata ya apa namanya, jangan terlalu minder gitu ya, tapi kan Allah selalu terbuka gitu kan pintu taubat gitu. Kalau misalkan kita latah karena nggak tahu, ya kita balik lagi ke Allah gitu ya. Ya Allah maafin aku ya, kita pertama insya Allah taubat dulu ya, istighfar, dan kembali lagi gitu, kita renungin gitu kan, kayak ya hidup di dunia ini kan sekali gitu, jadi kita pastikan itu tuh bermanfaat gitu, kita renungin lagi gitu kan, kayak aku ikut joget-joget gitu ya, waktu awal TikTok viral, kayak joget di apa namanya di publik itu boleh gak sih gitu, terus termasuk ini juga kayak ikut pameran gitu ya, udah di situ ikhtilat gitu ya, terus memamerkan apa namanya ya kayak berlebihan gitu kan, kita renungin lagi gitu, ini sesuai nggak sih, balik lagi sama kayak Teresa tadi bilang ya, tadi aja 2 syaratnya itu hukum syara gitu, ini tuh sesuai nggak sih Kak yang Allah pengen gitu, dan sampai manusia suka kok Allah nggak suka gitu ya, kan yang kita kejar kan Allah suka gitu, yang Allah ridho, yang Allah bukan apa yang manusia senangi gitu kan. Terus renungi lagi gitu, ini bermanfaat gak sih gitu kan, kalau ada manfaatnya kita jalanin gitu kan, kita lebih rajin lah ke hal-hal yang bermanfaat gitu, dan kayak intinya kita renungin gitu kan, ngapain sih kita gitu. Terus kalau misalnya kita ngerasa bingung gitu, ini boleh apa enggak, kita merasa bingung gitu ya, ngapain sih aku ya, makanya kita perlu tanya ke orang lain gitu kan, tanya ke teman atau kakak kelas atau guru gitu ya, mungkin lebih paham gitu. Dan termasuk di sini juga bisa ya ke Yung Ngaji juga, semisal teman-teman mau mengkaji lebih lanjut gitu kan, belajar lebih lanjut, boleh banget, sini banyak teteh-tetehnya yang sangat bersedia. Teh Farha endorse. Iklan Wajib. masuk. Iya.
Jadi biar Masuk promosinya. Masya Allah, iya benar banget ya Teh. banyak di sini insya Allah yang bersedia untuk dampingi teman-teman. Dan, ya insya Allah sih, apalagi kalau teman-teman niatnya tulus dan memang Allah insya Allah akan beri kasih jalan. Mungkin itu sih kalau Masya Allah ya, luar biasa sekali obrolan kita, obrolan santai tapi luar biasa bermanfaat bermanfaat sekali ya. Jadi yang tadi kita ada sesuatu yang viral gitu ya, jadi kita punya filter lagi nih gitu ya, agar kita tidak latah ikut-ikutan. Nah, untuk sebagai yang terakhir nih, teteh-teteh yang cantik, Keci Badai, untuk closing statement nih dari dari teteh-teteh di sini, silahkan. Berhati-hatilah gitu kan ya dengan apa-apa yang emang kita lakuin gitu, karena semua aktivitas kita itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu di masa akhirat nanti gitu. Kita ini muda untuk apa sih gitu tuh kan, digunain untuk apa gitu. Kita ada di dunia ini itu buat apa gitu kan, itu kan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi berhati-hatilah gitu kan ketika kita melakukan aktivitas apapun itu. Dan orang yang cerdas adalah orang yang memang mengingat kematian. Nah, ketika mereka mengingat kematian, otomatis gitu ya, semua pikiran gitu, pola pikir kita, pola sikap kita itu akan selalu berhati-hati agar tidak terjerumus dengan sesuatu hal yang memang Allah nggak suka gitu. Jadi itu sih gitu. Terus ingat kematian untuk kita terus berhati-hati bahwa kita di sini tuh akan dimintai pertanggungjawaban. Kita di dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti gitu kan. Jadi apa ya? Jadi banyak-banyaklah untuk mengkaji Islam, untuk belajar gitu. Kalau memang kita belum tahu, belum paham gitu apa yang kita harus lakuin di dunia ini, apa tujuan hidup kita itu. Jadi kayak ayolah gitu, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak nongkrong di majelis ilmu gitu, majelis ilmu yang online maupun offline gitu kan, kayak sekarang ini gitu kan, kita sharing-sharing tentang sesuatu hal yang memang lagi viral kayak gitu. Nah itu sih kalau dari Resa, yuk ngaji. Masya Allah ya. Ngaji. Iya. Taat bahagia Iya. sengsara. Nah itu taat bahagia maksiat sengsara gitu Teh Fatia. Biar kita selamat dunia akhirat. Oke, dari Teteh Farha, closing statement-nya Teh. oh iya dari aku ya, untuk teman-teman sini entah ada yang masih pelajar, mahasiswa, kerja gitu ya. Balik lagi sih aku ngingetin bahwa ya kita tuh sebenarnya udah diberi Allah kemampuan jauh lebih hebat gitu dari apa yang kita bisa bayangkan gitu kan. Jadi teman-teman insya Allah pasti punya kemampuan sebenarnya yang bisa kita kembangkan lebih jauh gitu. Dan ya kita di sini kayak tadi Teresa bilang nggak sembarangan gitu kan. Insya Allah ya kita nggak sembarangan di sini, nggak, kita diturunkan ke dunia nggak seremeh cuman buat bisa viral, bisa dapat pacar gitu kan. Itu kan terlalu rendah, padahal hal-hal itu tuh yang udah disiapin deh sama Allah gitu, bukan sekedar ya istilahnya tuh hal-hal kita tuh jauh lebih besar gitu yang bisa kita kerjakan di dunia ini. Makanya itu kita balik lagi ya Teresa, itu emang kayak istilahnya kita ingat kematian itu kayak sebagai deadline, sebagai garis finish kita gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya kita tuh udah seberapa dekat sama garis finish, tapi ya itu justru kita tuh lihat garis finish kita makin ingat lagi gitu. Ya ampun, ini sejauh hidup ini udah ngapain aja gitu. Insya Allah itu sih ya ingat lagi kalau kematian itu deadline kita gitu, supaya kita makin semangat. Masya Allah, luar biasa ya pesan-pesan dari sister kita ini, sister kalau saya sisters. Masya Allah. Dari kita yang luar biasa ya, Masya Allah. Jadi itulah gitu ya, pentingnya kita mengaji agar kita tidak latah dalam pergaulan, agar kita tetap berada di jalan yang benar yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita tersesat
oleh sesuatu yang karena kebodohan kita gitu loh, karena ketidakinginan kita untuk mencari kebaikan itu, mencari kebenaran itu, insya Allah. Karena ini sudah malam, saya ucapkan terima kasih kepada sister kece kita yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung ngobrol-ngobrol santai bersama kita, berbagi ilmu, berbagi manfaat, insya Allah berbagi pahala juga ya. Khawatir selama saya memandu acara ngobrol santai kita ini, saya melakukan banyak kesalahan, salah sikap, salah ucap. Saya mohon maaf. Kalaupun ada kebaikan itu datang dari Allah gitu ya. Kalau saya salah memang kehilafan saya gitu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.